Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita berdoa ya sebagaimana doa baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, mudah-mudahan kita berlimpah al-barokah, thubutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berbagai kebaikan dan bertambahnya berlimpahnya berbagai kebaikan untuk kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita ataupun kebaikan untuk urusan dunia kita. Alhamdulillah, kita awali pagi ini dengan memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dengan merutinkan berbagai amalan ya, unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kecintaan kita terhadap ilmu ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ini ya, wasiat akhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa beliau memberikan wasiat akhir Nabi Muhammad SAW. Di sini ada yang merekam ya peristiwa penting seputar wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan sama-sama mempelajari gitu ya, karena beliau adalah uswah hasanah ya, teladan untuk kita semua. Bagaimana sholat Nabi, saum Nabi, kedermawanan Nabi, jihad Nabi, muamalah Nabi, zuhudnya Nabi ya. Bagaimana sifat warok, kehati-hatian Nabi Muhammad SAW, kemudian sebaik-baik amal Nabi dan penutupnya, dan lain sebagainya. Kita akan mengingatkan kembali ya, karena ini juga sesungguhnya sudah sering ya kita dengar, tetapi ilmu itu semakin diulang ya, kita tidak tahu kapan hidayah itu ya kepada kita semua. Nah, kita awali dari jihad, istihad dan akhlak Nabi, mulai dari bagaimana sholat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan pemimpin ya yang harus kita ikuti. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ya sering sholat sampai beliau itu kakinya pecah-pecah ya, sampai melepuh, sampai bengkak gitu ya. Maka dikatakan kepada beliau ya, Siti Aisyah, mengapa ya Rasul Anda melakukan sementara Allah sudah mengampuni ya, sudah diampuni baik yang lalu yang akan datang, kemudian sudah dijamin masuk surga ya. Kemudian beliau menjawab, alla akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur gitu ya. Bahwa beliau kalau dilihat dari sejarah ya, beliau itu selalu sholat malam itu diantaranya 11 rakaat, kadang 13 rakaat ya, kadang mengerjakan sholat rawatib itu ya 12 rakaat ya rawatib. Kemudian tadi ya kalau sholat malam seseringnya Nabi 11 rakaat atau kadang 13 rakaat. Kalau sholat rawatib kan ada yang 10 ya, ada yang 12. Kalau yang 12 itu berarti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur ya. Berarti ada 6, 7, 8. Asar tidak ada, maghrib 2, 10, isya 2, 12. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam kesehariannya itu diantaranya ya sholat malam 11, kadang 13. Kalau rawatib itu kadang 12, kadang 10 ya, karena ada dua di Bulughul Maram itu yang 10 ya.
Ada juga riwayat yang 12. Kalau yang 10 itu berarti tadi ya, yang sebelum duhurnya 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, 4, setelah asar nggak ada, maghrib 2, berarti 6, isya 8, subuh 2, 10. Nah begitulah keseharian baginda Rasulullah ya, bahwa beliau juga menunaikan sholat duha 4 rakaat dan kadang menambahnya sejumlah yang Allah kehendaki ya. Beliau memanjangkan sholat malam, bahkan kadang beliau itu sholat dengan membaca kurang lebih dalam 1 rakaat itu 5 juz. Jadi dalam 1 rakaat 5 juz, bayangkan saja ya, misalnya 4 rakaat sudah 20 juz misalnya, kemudian 8 rakaat sudah itu ya, kembali lagi misalnya. Nah begitulah baginda Rasulullah SAW dalam kesehariannya gitu ya. Dan di sini sholat yang senantiasa dilakukan dalam sehari semalam itu tadi, jadi lebih dari 40 rakaat, termasuk di dalamnya sholat wajib yang 17 rakaat. Jadi kalau dihitung misalnya beliau sholat malam 11 ya, ditambah 17 yang wajib ya, misalnya 11 berarti 28 ditambah rawatib, berarti kalau yang 12 28 tambah 12 40 ya, plus duha dan sebagainya. Dan juga merupakan gambaran untuk kita ya, bagi kita yang usia sudah 40 tahun ke atas. Nah ini minimalnya itu 40 rakaat gitu ya, yang harus didawamkan oleh kita ya. Tadi 17 yang wajib plus qiyamul lail ya, misalnya mau 11 atau 13. Kemudian rawatib kita kalau yang rutin 12 rakaat itu akan dibangunkan rumah di surga juga ya pahalanya. Atau kita istiqomah yang 10 rakaat. Kemudian duha kita ya minimalnya 2 atau 4. Nah di sini sehingga jumlahnya itu 40 rakaat dalam sehari semalam kita ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga bertahap lah ya, misalnya bagi yang sudah mampu, bagi yang belum, mudah-mudahan dikuatkan ya. Kalau kita mah tuh udah serokaatnya juga tidak 5 juz seperti baginda Rasul ya. Kadang sholat tahajud juga setengah jam juga udah selesai gitu ya. Kalau Rasulullah makan kadang 5 jam gitu ya, atau 5 jam setengah, atau 4 jam setengah Rasulullah sholat tahajudnya juga ya. Jadi berjam-jam gitu, karena dalam 1 rakaatnya juga ada 5 juz yang beliau baca gitu. Nah ini saking beliau itu bersih hatinya ya, subhanallah sekali baginda Rasulullah SAW, gambaran dalam sholat beliau dalam kehidupan sehari-harinya seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Minimalnya kita mengistiqomahkan ya 11 rakaat di setiap sholat malam kita. Kemudian rawatibnya ya mau 10 mau 12 gitu ya. Kemudian duhanya mau 2, 4, 8 ataupun 12. Kemudian juga tadi ya misalnya kalau yang 17 rakaat itu tidak bisa ditawar lagi ya, karena itu adalah kewajiban kita. Kemudian bagaimana gambaran saum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebentar, bahwa saum Rasulullah jadi di luar bulan Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu terbiasa saum 3 hari ya di setiap bulan, yaitu di 3 hari ya di setiap bulannya yang disebut dengan Ayyamul Bid ya. Saum Ayyamul Bid. Kemudian beliau juga menjaga saum di hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau juga di luar Ramadan itu saum di bulan Sya'ban, dan hanya beberapa hari yang tidak beliau saumi ya. Jadi di bulan Sya'ban itu banyak sekali beliau saum. Bahkan beliau pernah saum ya 1 bulan penuh gitu ya di bulan Sya'ban. Dan beliau menganjurkan untuk saum 6 hari di bulan Syawal, yaitu saum Syawal. Terkadang beliau saum sampai dikatakan beliau saum terus, dan terkadang beliau tidak saum hingga dikatakan beliau tidak saum. Namun beliau tidak pernah saum sebulan penuh selain Ramadan, kecuali pernah ya dilakukan di bulan Sya'ban. Nah kemudian juga beliau saum Asyura ya, saum Asyura ya 10 Muharram. Diriwayatkan bahwa beliau saum 9 hari pertama di bulan Zulhijjah gitu ya. Kemudian beliau menyambung puasa
2 sampai 3 hari, yaitu saum wisol. Saum wisol itu terus ya, bisa jadi tidak buka. Beliau saum wisol, tetapi beliau melarang umatnya untuk melakukan. Kalau kita tidak usah saum wisol ya, dilarang, tapi Rasulullah menyambung saum 3 hari ya, jadi tidak berbuka ya wisol misalnya. Tapi beliau melarang umatnya karena memang kalau tahajud juga kan Rasulullah mau wajib ya, kalau kita mah sunnah misalnya. Kemudian ada beliau menjelaskan bahwa diri beliau tidak seperti umatnya gitu ya, dimana beliau melewati malam di hadapan Rob yang memberi beliau makan, Allah memberi langsung beliau minum gitu ya. Nah, ini menurut pendapat yang sahih bahwa maksudnya adalah kelezatan ibadah, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan yang beliau rasakan itu dengan bermunajat kepada Allah gitu ya. Nah, itu adalah sangat berbeda dengan kita ya sebagai umatnya. Sehingga Rasulullah itu memang kebahagiaan Rasulullah itu ada di dalam sholat ya. Ya Bilal arih nabi sholat, wahai Bilal tentramkanlah kami dengan sholat. Jadi udah beraktivitas gitu seharian, misalnya udah beraktivitas, kemudian beliau, ya Bilal arih nabi sholat, wahai Bilal tenteramkanlah kami dengan sholat. Dan dia juga waju'ilat qurratu aini fi sholat, dan kebahagiaanku diletakkan di dalam sholat. Jadi kebahagiaan baginda Rasulullah itu adalah ketika sholat, makanya beliau ya sholatnya luar biasa, kemudian sebagainya. Kemudian bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Kita tadi sudah meniru ya tentang sholat beliau gitu ya, yang 40 rakaat ya keseluruhan. Ini yang pokoknya yang 40 rakaat, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Kemudian saumnya dengan berbagai variasi ya, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, ada bulan Sya'ban ya, ada saum Asyura, ada saum Tasu'a dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita meneladani kedermawanan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat sering bersedekah. Beliau itu lebih dermawan dalam kebaikan dibanding angin yang tertiup. Jadi ketika Jibril menemui beliau ya, seperti itu disebutkan bahwa jadi beliau itu memberikan sesuatu itu tanpa takut miskin gitu, bahwa beliau pernah memberikan seekor kambing yang terletak di antara 2 bukit kepada seseorang. Kemudian orang itu kembali kepada kaumnya berseru, hai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad sudah memberikan sesuatu tanpa takut ditimpa kemiskinan. Jadi Nabi itu begitu ya. Jadi kalau kita kan suka ngitung-ngitung ya, misalnya kalau keingin sedekah, wah ini cukup nggak ya, ini untuk ini gitu, banyak mikir gitu ya. Kalau Rasulullah itu beliau selalu memberikan ya tanpa takut kemiskinan. Rasulullah adalah manusia yang paling murah, paling pemberani, paling penyayang, paling luar biasa dalam kerendahan hati, keadilan, kesabaran, kelembutan, ketenangan. Beliau suka memaafkan, santun, malu, dan tegar di atas kebenaran. Nah, jadi intinya beliau itu sangat luar biasa sekali ya sedekahnya. Nanti di bawah ada gambaran gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW keadaannya gitu ya, yang begitu memperhatikan orang lain, dan sementara beliau sendiri dan keluarganya seringkali misalnya tidak mendapati makanan misalnya. Kemudian nah ini jihad Nabi Muhammad itu, Nabi berjihad ya di seluruh medan jihad. Bahwa nah bagaimana dengan kita, apakah jihad kita seperti apa? Tadi sholat sudah ada gambaran ya, saum sudah ada gambaran, kemudian kedermawanan Nabi. Nah ini jihad itu ada tingkatan-tingkatan ya, bahwa yang pertama tingkatan jihad itu adalah ada jihadun nafs yang punya 4 tingkatan ya, yaitu memaksa jiwa untuk bersungguh-sungguh mempelajari perkara agama, memaksa jiwa untuk sungguh-sungguh mempelajari keagamaan, mengamalkan, mendakwahkan dengan landasan ilmu, dan bersabar menghadapi berbagai kesulitan dakwah. Karena dakwah juga tidak semulus yang kita bayangkan ya. Terkadang banyak hal gitu ya, ujian-ujian untuk kita misalnya. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan setan yang punya 2 tingkatan, yaitu melawan setan dengan menolak syubhat, karena setan itu senantiasa menghiasi kita ya dengan syubhat-syubhat gitu ya, yang dilemparkan, dan menolak syahwat yang ditebarkan. Jadi ini terlihat enak, terlihat menyenangkan dan lain sebagainya. Itu bagaimana jihad melawan setan, yaitu menolak subhat, sesuatu yang sifatnya subhat, menolak syahwat, sesuatu yang sifatnya kesenangan hawa nafsu gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang kafir. Jihad ini adalah punya 4 tingkatan. Jadi kita itu jihad melawan orang kafir itu dengan hati kita benci ya, ada kebencian misalnya dengan Israel, dengan apa, kemudian dengan lidah kita ucapkan bahwa laknatullah alaihim gitu ya, ada ucapan. Kemudian dengan harta, nah kita memberikan sokongan dana ya misalnya untuk Palestina dan sebagainya, dan dengan tangan, dengan kekuasaan gitu ya. Nah, orang yang punya kekuasaan memberikan kebijakan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah jihad melawan orang-orang zalim. Ini juga ada 3 tingkatan. Ketika kita melihat sebuah kezaliman, maka ya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, maka rubah dengan yadi ya, dengan tangan gitu. Kalau kita bisa dengan tangan kita ya. Kemudian fa'ilam tastati fabilisani, maka kalau kita tidak mampu dengan nonjok atau dengan tangan atau dengan gimana ya, dengan tangan kita, maka dengan ucapan gitu ya. Minimalnya ada statement bahwa itu adalah sesuatu yang zalim, sesuatu yang salah. Fa'ilam tastati fabiqalbi, tetapi kalau kita tidak mampu maka dengan hati gitu ya. Dengan hati minimalnya kita tidak suka apa yang terjadi gitu ya. Misalnya ada orang yang ngegibah misalnya, kalau bisa dengan tangan itu maksudnya di gini gitu ya, misalnya nggak boleh dilanjutin misalnya, atau dengan ucapan kita misalnya udah nggak usah berbicara hal seperti itu. Kalaupun kita tidak mampu, maka dengan hati bahwa kita berlindung kepada Allah, bahwa kita tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu misalnya. Jadi total jihad itu ada 13 tingkatan jihad ya, bahwa ada 13 tingkatan jihad, dan manusia yang paling sempurna melakukan adalah Nabi Muhammad. Coba tadi kita ya, apa yang bisa kita lakukan ya dari 13 tingkatan itu. Tetapi Nabi Muhammad sempurna melakukan ke semuanya gitu, karena beliau itu sudah melewati seluruh tingkatan jihad secara paripurna. Jadi waktu beliau diwakafkan untuk berjihad, baik dengan hati beliau, dengan lidah maupun dengan harta. Jadi dengan hati, dengan lidah, dengan harta Nabi melengkap ya. Oleh sebab itu bahwa beliau adalah makhluk yang wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang paling harum, yang paling terhormat di sisi Allah ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan jihad di pertempuran pun beliau masuk gitu ya. Jadi peperangan yang beliau pimpin sendiri sebanyak 27 perang gitu ya. Jadi beliau pernah ke medan perang sebanyak 27 perang. Di mana Jadi di mana 9 diantaranya beliau terjun langsung gitu ya. Jadi 9 itu beliau ikut berperang ya. Dari peperangan yang beliau pimpin sebanyak 27, 9 diantaranya beliau terjun bertempur. Sedangkan pertempuran yang dialami pasukan yang beliau kirim dan tidak beliau pimpin sendiri disebut syariah ya, jumlahnya 56 kali. Nah, di sini ya bahwa baginda Rasulullah lengkap sampai ke medan jihad ya. Bagaimana dengan kita gitu ya? Kita itu dari tingkatan tadi, apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita mampu. Mungkin ini menjadi pemikiran ya untuk kita semua. Kemudian bagaimana muamalah Nabi Muhammad SAW? Kalau tadi sholatnya sangat luar biasa ya, saumnya sangat luar biasa, kemudian jihad baginda Rasulullah sangat luar biasa. Sekarang bagaimana muamalah Nabi? Bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang paling baik dalam bermuamalah ya, bergaul dengan sesama. Ketika misalnya beliau berhutang, beliau membayar hutang itu dengan yang lebih baik, misalnya jangan yang lebih baik. Nah, terkait sifat ini pernah ya seseorang laki-laki datang kepada Nabi nagih pinjaman utang unta pada beliau. Orang itu berbicaranya kasar ya, sehingga para sahabat geram gitu ya, ingin memberikan pelajaran. Tapi Nabi bersabda, biarkan dia, karena pemilik hak itu berhak berbicara. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati selain unta yang lebih baik dari untanya gitu ya. Beliau menjawab, berikanlah padanya. Orang itu berkata, engkau sudah membayarku dengan sempurna, semoga Allah membalasmu dengan sempurna. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik pembayarannya. Jadi diberikan unta dengan yang lebih baik oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau juga pernah membeli seekor unta dari Jabir bin Abdullah. Manakala Jabir datang dengan membawa unta tersebut, Nabi bertanya kepadanya, apakah menurutmu aku membeli darimu dengan harga murah gitu ya. Jadi apakah akan nyangka bahwa aku itu akan membayar murah? Kemudian ia menjawab, tidak wahai Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ambillah unta itu dan hargai dan harga uangnya gitu. Jadi
Itu juga kalau kita mau kalau nawar teh gitu ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Jadi Rasulullah adalah manusia dengan akhlak terbaik ya, bahwa kana khuluqul Quran, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran ya, bahwa inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Begitulah baginda Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Kemudian bagaimana zuhudnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling zuhud di dunia ya, bahwa beliau itu bayangkan saja seorang nabi ya, beliau itu kan seorang pemimpin agama, pemimpin negara, beliau itu seorang presiden gitu ya, bahwa beliau tetapi tidurnya berbaring di atas tikar ya. Tikar, bayangkan tikar itu meninggalkan bekas ya di lambung beliau, jadi masih kena narempelnya, sehingga Umar radhiyallahu anhu masuk menemui beliau. Ketika Nabi bangun, Umar mengusap lambung beliau dan berkata, wahai Rasulullah, sekiranya Anda menggunakan kasur yang lebih empuk dari ini gitu ya, kenapa kau nggak pakai kasur gitu yang lebih empuk ya? Kemudian beliau menjawab, mali walid dunia ma masali wa masalud dunia illa karokib sarofi yaumin sa'if fastadalla tahta syajarah min nahar thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia bagiku, kata baginda Rasul ya, tiadalah perumpamaanku dengan dunia kecuali seperti seorang pengendara yang berjalan di hari yang panas, lalu bernaung di bawah pohon sesaat di siang hari, kemudian ia berjalan lagi dan meninggalkan pohon itu. Jadi Rasulullah itu jadi di dunia itu karena merasa sebentar gitu ya, bahwa tidak bermegah-megahan, tidak itu, bahkan tidur saja ya, kalau kita mah pengen beli kasur pak empuk-empuk ya, pengen tibra-tibra gitu ya, ingin kalau, tapi baginda Rasulullah ya dengan samak gitu ya, dengan tikar yang beliau itu ya, sehingga subhanallah sekali ya, baginda Rasulullah seorang pemimpin, seorang presiden, hanya gambaran contoh juhud beliau itu ya, hanya tidur di atas tikar gitu, dan beliau sendiri yang menyampaikan bahwa hidup di dunia itu bagi Rasulullah seperti pengendara yang berjalan di hari yang panas, kemudian bernaung sesaat ya, kemudian ia berjalan lagi dan meninggal pohon itu. Jadi seperti bernaung sesaat tadi, waktunya itu yang seperti itu saja gitu ya, nggak mesti mewah-mewah, nggak mesti yang seperti apa gitu ya. Bahkan beliau menegaskan lagi bahwa laukana li mithlu uhud zahaban ma yasurruni alla yamurru alayya salasun wa indi minhu syai'un illa syai'un urasiduhu lidain. Sekiranya aku punya emas besar bukit Uhud, aku tidak senang lewat 3 hari sementara masih tersisa sedikit darinya pada diriku, kecuali sesuatu yang aku siapkan untuk melunasi hutang. Jadi subhanallah sekali ya, baginda Rasulullah itu, bahwa di sini dikatakan tiadalah keluarga Muhammad pernah merasakan kenyang makanan selama 3 hari sampai beliau wafat tuh. Jadi maksudnya mereka itu tidak pernah merasakan kenyang selama 3 hari 3 malam berturut-turut, yang nampak pada umumnya penyebab tidak kenyangnya itu karena mereka itu minim persediaan makanan yang dipunya ya. Dan walaupun terkadang ada makanan yang cukup, tapi mereka lebih mendahulukan kebutuhan orang lain. Nah ini ya, subhanallah sekali juhudnya baginda Rasulullah SAW, sangat juhud sekali ya. Dalam tidur digambarkan seperti itu, kemudian dalam makannya tidak seperti kita makanan tewa di kulkas penuh segala upaya kenyang gitu ya. Ini mah Rasulullah mah karena ketika ada pun diberikan kepada orang lain ya, mendahulukan orang lain gitu. Oleh karena itu Siti Aisyah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia ya, sedang beliau belum pernah kenyang makan roti berbahan jelai gitu ya. Berbahan jelai itu di sini ini hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi itu meninggalkan dunia sedangkan beliau belum pernah kenyang makan roti berbahan jelai ya. Aisyah juga mengungkapkan bahwa tiadalah keluarga Muhammad makan 2 kali dalam sehari tuh. Jadi kita mah ya makan berapa kali misalnya, tidaklah keluarga Muhammad itu makan 2 kali sehari kecuali salah satunya adalah kurma. Jadi 2 kali juga, salah satunya mah kurma gitu ya. Dan beliau mengatakan bahwa sungguh kami pernah melihat 3 kali hilal, maksudnya dalam 2 bulan ya, kami pernah melihat 3 kali hilal dalam 2 bulan, sedang tidak ada api yang dinyalakan di tungku rumah-rumah Rasulullah. Jadi selama 2 bulan bayangkan tidak ada tungku api yang menyala. Urwah bertanya, lalu apa makanan kalian gitu ya kalau tidak ada tungku yang menyala?
Kemudian beliau menjawab, 2 benda hitam yaitu kurma dan air. Jadi hanya selama 2 bulan pernah ya baginda Rasulullah dan keluarganya itu hanya makan kurma dan air. Jadi maksud hilal ketiga adalah hilal yang terlihat pada berakhirnya 2 bulan itu. Selama 2 bulan tidak pernah dinyalakan tungku ya, pernah kompor hurung misalnya. Yang dimakan oleh keluarga baginda Rasulullah adalah hanya kurma dan air. Itu sangat juhudnya baginda Rasulullah. Kemudian masih dari Siti Aisyah, beliau menyampaikan bahwa kasur Rasulullah itu terbuat dari kulit dan isinya sabut. Jadi bayangkan kerasnya ya, terbuat dari kulit dan isinya sabut. Walau demikian Rasulullah pernah mengucapkan, Allahumma ij'al rizqa ala Muhammad kutan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan. Nah, tetapi kan beliau selalu mengutamakan orang lainnya. Jadi juhudnya beliau subhanallah sekali ya, seorang presiden, seorang pemuka agama, seorang pemimpin negara ya, tidur hanya beralaskan tadi ya, ada yang menyampaikan ya kulit ya, ada sabutnya. Kemudian makanan beliau juga tidak bermewah-mewah sebagaimana kita ya. Beliau itu hanya makan sehari seringnya 2 kali ya, pasti kalau 2 kali pun yang keduanya kurma gitu ya. Bahkan pernah selama 2 bulan beliau ya tidak menyalakan tungku, artinya tidak ada yang dipasak ya. Beliau hanya makan, minum dan kurma saja. Nih subhanallah zuhudnya baginda Rasulullah SAW. Kita mesti malu ya sebagai umatnya gitu ya, bagaimana rasa zuhud kita mah jauh dari kata sederhana, kita mah jauh dari kata juhud. Misalnya terkadang ingin mukbang apa gitu ya, berbagai hal gitu ya. Kita sebagai umatnya mesti lebih menyadari apa yang diteladani dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian dari waroknya sifat kehati-hatian Nabi. Kalau zuhud tadi kesederhanaan, sekarang warok kehati-hatian Nabi. Bahwa baginda Rasulullah sosok yang paling warok ya, paling hati-hati dalam dari yang haram dan dosa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi filter untuk kita ya, berhati-hati. Nah, ini beliau pernah bersabda bahwa inilah anqalibu ila ahli, sesungguhnya aku pulang kepada keluargaku. Inilah anqalibu ila ahli, sesungguhnya aku pulang kepada keluargaku. Fa'ajidu tamroh, kemudian aku menemukan sebutir kurma, sakiton yang jatuh ya, ala firasyi, di atas pembaringanku, atau au fi baiti, atau di rumahku. Fa'arfa'uha, kemudian aku memungutnya, li akulaha, untuk aku makan. Summa akhsya, kemudian aku khawatir, antakuna minas sodakoh, kalau kurma itu dari harta sedekah. Fa'alqiha, maka aku lemparkan ya, maka aku melemparkannya. Jadi saking hati-hatinya Nabi, saking waroknya ini, apakah halal haram ya, bahwa beliau ketika di rumahnya saja ya ada korma, kemudian korma itu jatuh, fa'arfa'uha li akulaha, kemudian beliau memakannya ya. Tetapi kemudian beliau sendiri takut gitu ya, takut itu adalah kurma dari harta sedekah, sehingga beliau melemparkannya. Nah, begitu hati-hatinya baginda Rasulullah ya. Nah, di sini Hasan bin Ali pernah juga ya, Hasan putranya Ali ya, cucu baginda Rasulullah SAW, mengambil sebutir kurma dari tumpukan kurma sedekah, karena kan keluarga Rasulullah tidak boleh menerima sedekah ya. Kemudian Hasan kan maklum masih kecil ya, beliau memasukkannya ke dalam mulut, di antara tumpuk kurma sedekah tadi. Kemudian Rasul bersabda, irmi, keluarkan gitu, biha amma alimta anna la nakul as-sadaqah, tidakkah engkau tahu bahwa kita, keluarga kita ya, keluarga Nabi Muhammad tidak boleh memakan harta sedekah. Jadi saking waroknya, hati-hatinya ya. Jadi bahwa Rasulullah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh berkah dan besar ini ya. Nabi bersabda bahwa khudu, ambillah, lakukanlah, minal amal itu, ma tutiqun, semampu kalian. Fa innallaha la yamallu, karena Allah tidak pernah bosan memberikan pahala ya, hatta tamallu, sampai kalian merasa bosan. Wa ahabbul amal ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qala, dan amal yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan pelakunya secara terus-menerus gitu ya, meskipun sedikit. Ini alhamdulillah ya, majelis ilmu kita dari 2019 ya sampai sekarang, walaupun hanya sederhana yang dibahas, hanya sedikit-sedikit ya, beberapa hadis, beberapa ayat,
Mudah-mudahan menjadi salah satu amalan unggulan kita di yaumil akhir ya. Wahabbul amal ilallah madawa ma'alaihi sahibuhu wa inqala. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan pelakunya secara terus-menerus ya, meskipun sedikit-sedikit gitu ya, tidak pernah bosan, tidak pernah seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini juga kita berdoa sama Allah. Nah, kemudian keluarga Nabi Muhammad ketika mengerjakan satu perbuatan ya, mereka terus melakukan gitu ya. Dan Nabi apabila mengerjakan satu sholat, beliau senantiasa mengerjakannya, misalnya duha terus gitu ya, tahajud terus gitu ya. Kalau tadi saum yang dilakukan juga terus gitu ya. Nah, selalu istiqomah. Pernah sekelompok sahabat ya, jadi ada kelompok sahabat yang memandang remeh, oh gitu ibadah Nabi teh cuma sedikit gitu ya. Jadi ada sekelompok sahabat yang memandang sedikit ibadah mereka dibanding yang dikerjakan Nabi. Mereka berkata, di manakah posisi kita dibanding Nabi, sedangkan dosa beliau yang dulu dan yang sekarang sudah diampuni. Kemudian lantas sebagaimana mereka mengatakan bahwa udah, misalnya jadi begini, maksudnya begini. Jadi ada sekelompok orang gitu ya datang kepada Nabi Muhammad, tapi nabinya nggak ada. Kemudian ada Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah menjelaskan ya bahwa gimana Nabi teh sholatnya begini-begini. Kemudian mereka Rasul mah atuda dosanya sudah diampuni, baik yang terdahulu yang akan datang. Nah, kita mah kan belum diampuni, kita belum apa-apa. Udah, aku mau sholat sepanjang malam selamanya. Jadi sholat seterusnya gitu ya. Kemudian yang lain bersumpah, ya demi Allah aku akan saum mau buka-buka gitu ya, tidak akan buka-buka. Kemudian yang lain, aku akan menjauhi perempuan, aku tidak akan menikah selama-lamanya gitu ya. Jadi ada yang mau pokoknya aku mau sholat sepanjang malamnya, mau tidur-tidur. Ada yang mau saum selama-lamanya, mau buka-buka gitu ya. Ada juga yang tidak mau menikah selama-lamanya, ingin menjauhi perempuan. Sebagian lain mengatakan aku tidak akan makan daging. Sampai ucapan ini mereka terdengar pada Rasulullah. Beliau mendatangi mereka dan bersabda, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan begini-begini? Amma wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum, aku itu orang yang paling takut sama Allah gitu. Jadi, kalian itu berbicara begini-begini gitu ya. Padahal wallahi, demi Allah, inni la akhsyakumullah wa atqakum, aku adalah orang yang paling takut dengan Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir, tetapi walaupun aku merasa paling takut sama Allah, tapi aku saum, aku buka, nggak usah maksudnya saum selamanya. Aku sholat malam dan tidur, dan aku pun menikah dengan perempuan gitu ya, kata Rasulullah. Wa usalli wa arqud, asumu wa uftir, aku saum, aku buka gitu. Wa usalli wa arqud, aku sholat tapi aku juga tidur. Wa ta'azzawajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Nah, di sini adalah sunnah ya, petunjuk atau jalan ajan, bukan sunnah yang artinya wajib ya, bukan mayusabu ala fi'lihi walayu aqabu ala tarki, bukannya itu. Nah, jadi sunnah. Jadi sedangkan pengertian membenci adalah sesuatu yang berpaling dari yang lain. Nah, kemudian Nabi juga melakukan amal-amal besar ya. Sadidu wa qaribu wa lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Tapi Rasulullah ya, sadidu, berlaku luruslah ya. Waqaribu ya, bersedang-sedanglah ya dalam beramal. Wa'lamu, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat ya dengan amalnya gitu. Kita itu masuk surga bukan karena amal. Annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi, kalian tidak ada seorang pun yang selamat dengan amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, saya juga sama, tidak. Illa ayyataghammadani Allah birahmati minhu wa fadlin, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi di satu sisi Rasulullah ya, sadidu wa qaribu wa ghadu wa ruhu wa syai'un minadul jah wal qasda tablugu. Pokoknya berlaku luruslah, sadidu, berlaku luruslah kalian. Wa qaribu, bersedang-sedanglah ya dalam beramal. Wa ghadu, beramalah di pagi hari. Wa ruhu ya, dan sore hari. Wa syai'un minadul jah, dan sedikit waktu di malam hari.
wal qasda dan sederhanalah, wal qasda dan sederhanalah, tablugu pasti kalian akan sampai. Jadi memang dalam beramal tidak boleh terlalu gimana gitu ya, nah sampai kita merasa bosan sehingga enggak diterusin di tahajud misalnya. Tetapi memang harus wal qasda, sederhanalah, tablugu pasti kalian akan sampai. Nah jadi tidak akan habis energi ya. Sehingga harus bersama ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, ya Allah yang malingkan hati, palingkan hatiku menuju taat kepadamu. Kesimpulannya banyak faidah ya yang bisa kita pelajari dari baginda Rasulullah di sesi pertama, karena nanti di sesi buku kedua itu banyak juga ya. Ini kita di sesi pertama saja dulu. Rasulullah adalah suri teladan ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah atau taufik untuk mampu meneladani di seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW. Nabi adalah manusia yang dengan bentuk fisik dan akhlak yang paling baik ya. Telapak tangannya paling lembut, aromanya paling wangi. Rasulullah memiliki akal paling sempurna, paling lama dalam bergaul, paling mengenal Allah, paling takut kepada Allah. Beliau adalah manusia yang paling berani, paling dermawan, paling baik dalam membayar hutang, paling murah hati dalam bermuamalah, sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, paling sabar, paling kuat menghadapi kesulitan, dan paling besar rasa malunya. Beliau tidak pernah balas dendam ya, secara pribadi tidak pernah marah atau karena pribadi beliau tersinggung ya, namun ketika keharaman Allah dilanggar, jadi secara pribadi beliau tidak pernah marah, tetapi ketika keharaman Allah dilanggar, beliau bertindak membalaskan untuk Allah. Apa beliau marah ya karena Allah, jadi tak seorang pun sanggup meredakan kemarahan beliau. Orang kuat ataupun lemah, orang dekat atau jauh, orang mulia ataupun lainnya, di hadapan beliau memiliki hak-hak yang setara. Nabi tidak pernah mencela makanan. Jika ingin beliau makan, kalau tidak menginginkan beliau meninggalkan ya. Beliau menikmati makanan yang mudah didapat di antara makanan yang dibolehkan. Misalnya, beliau tidak pernah memaksakan diri untuk memperolehnya. Beliau menerima hadiah dan membalasnya, menjahit sendal sendiri, menambal baju sendiri, membantu pekerjaan keluarga, memerah susu sendiri, melayani kebutuhan sendiri. Beliau adalah paling rendah hati, ya, memenuhi undangan, baik pengundangnya kaya ataupun miskin, rakyat biasa terhormat. Beliau menyayangi kaum miskin ya, menghadiri jenazah, menengok orang sakit. Beliau tidak pernah merendahkan fakir karena kefakirannya, dan tidak takut kepada raja karena kekuasaannya. Beliau biasa mengendari kuda, unta, keledai, biol, memboncengkan orang lain, dan tidak membiarkan seorang berjalan di belakang beliau. Cincin beliau terbuat dari perak ya, dan batu cincinnya juga dari perak. Beliau memakainya di jari kelingking kanan dan kadang-kadang di jari kelingking kiri. Nabi pernah mengikatkan batu pada perutnya karena lapar. Sebenarnya Allah tidak memberikan beliau kunci-kunci kekayaan bumi, tapi beliau lebih memilih akhirat. Beliau banyak berzikir, selalu berpikir, tidak mengucapkan perkataan tidak berguna ya, selalu memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbah. Beliau menyukai wangi-wangian dan tidak menolak kalau ada yang menawarkan. Sebaliknya, beliau tidak menyenangi bau yang kurang sedap. Nah, jadi pokoknya beliau itu sangat sempurna ya, yang murah senyum. Di beberapa kesempatan beliau tertawa hingga gigi taring beliau terlihat. Beliau juga bercanda ya, tetapi beliau bercandanya tidak mengatakan kunci kebenaran. Beliau tidak pernah kasar dan lain sebagainya ya. Ini sangat banyak sekali ya yang harus kita pelajari dari baginda Rasulullah SAW. Nah, mungkin di sesi pertama ini, di sesi ini dulu ya, saya bereskan dulu yang barusan, bahwa beliau itu tadi ya tidak bersikap kasar misalnya. Kemudian juga beliau makan dengan 3 jari ya, sunnahnya itu dengan 3 jari dan menjilatinya selesai makan. Kemudian beliau bernafas 3 kali di luar wadah ketika minum. Jadi ketika minum itu tidak boleh bernapas ya. Kemudian setelah minum beliau bernapas 3 kali, itu disunahkan juga ya, bahwa beliau juga makan dengan 3 jari, kemudian menjilatinya atau dijilatkan gitu ya. Kemudian juga beliau ketika minum tidak bernapas, tetapi ketika setelah minum beliau bernapas 3 kali gitu. Ini juga bagian dari sunnah ya. Beliau berbicara dengan kata-kata singkat tetapi padat, jawamiul kalim gitu ya, bahwa beliau itu mengungkapkan kata-kata yang dapat dihafal orang yang di dekat beliau ya. Beliau mengulangi ucapan 3 kali bila beliau bisa dipahami, agar beliau tidak berbicara tanpa ada keperluan. Nah, seperti itu ya. Beliau memerintahkan
untuk lemah lembut ya, tidak kasar gitu ya, murah hati ya, berakhlak mulia. Dan Rasulullah menyukai mendahulukan bagian kanan dalam bersuci ya, pasti pakai sendal kanan dulu, bersisir dari kanan dulu pokoknya. Sementara tangan kiri beliau gunakan untuk cebok ya, untuk membersihkan kotoran. Jadi beliau berbaling juga miring ke kanan ya, meletakkan telapak kanan di bawah pipi kanan. Dan ketika istirahat juga ya, menjelang subuh beliau menegakkan tangan kanan dan meletakkan kepala di atas telapak kanan. Jadi beliau menegakkan tangan kanan dan meletakkan kepala di atas telapak tangan seperti ini ya, kebiasaan Rasulullah menjelang subuh. Kemudian juga beliau di majelis ilmu ya, subhanallah sekali, beliau ya, para sahabat berlomba memperoleh keutamaan majelis beliau ya. Mereka saling merendah, saling menghormat, sama mendahulukan orang yang butuh. Keluar dari majelis beliau menyuruh kepada kebaikan-kebaikan gitu ya. Kemudian beliau juga terbiasa duduk beralas tanah dan makan di atas tanah. Nah ini juga kebiasaan Rasulullah ya. Kalau duduk di atas tanah, kemudian makan di atas tanah, beliau tidak segan berjalan bersama perempuan janda, miskin, budak ya, untuk menyelesaikan keperluan. Dan beliau mengucapkan salam gitu ya, melewati anak-anak. Dan beliau tidak berjabat tangan dengan perempuan kecuali yang mahram. Beliau akrab ya dengan para sahabat, memperhatikan keadaan mereka, memuliakan gitu ya, menyimak ucapan orang yang berbicara, walaupun kepada orang yang jahat sekalipun beliau tetap ramah gitu ya. Nah jadi subhanallah sekali. Nah ini diantara contoh-contoh yang harus kita lakukan ya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, mencontoh ya setiap perbuatan beliau, ucapannya, keseriusannya, kesungguhannya, jihadnya, suhudnya, waroknya, kejujuran dan keikhlasan beliau. Kecuali yang dikhususkan kepada beliau ya, khudhu minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Kerjakan apa yang kalian mampu, karena Allah tidak akan pernah bosan ya ngasih pahala sampai kalian yang bosan sendiri gitu ya. Makanya tadi al-qasda, sederhana. Nah, manahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian jauhi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukan semampu kalian. Nah, mungkin itu dulu saja ya untuk teladan kita untuk baginda Rasulullah. Adapun yang lain-lain belum kita bahas ya, bagaimana sebaik amal Nabi, penutupnya seperti apa gitu ya, kemudian kata perpisahan, pesan Nabi kepada umat ketika haji wada apa saja dan sebagainya. Insya Allah kita akan bersambung di sesi berikutnya. Mungkin hanya itu saja pertemuan atau tazkirah kita hari ini. Intinya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada baginda Rasulullah itu ada teladan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa meneladani semampu kita gitu ya, tahap demi tahap. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia, Bunda Aini nu bade nutup. Mangga. Iya, ya siap. Jazakallahu kasiron kepada Al Bukaromah Bunda Dr. Tenti yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, mencontoh sifat-sifat Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa patuh serta taat terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan